Kemudian sebenarnya setelahnya suffix berarti ada di belakang. Suffix berarti ada di belakang, ya kan? Perbedaannya suffix sama prefix itu, kalau misalnya dia kan di depan, terkadang dia bisa dipisahkan dari katanya tersebut, tapi terkadang tidak bisa dipisahkan dari root itu akar kata. Misalnya pre-reading, berarti kan prefixnya itu adalah pre. Pre itu kan artinya sebelum atau before. Nah, kemudian ada satu kata-kata dia tidak bisa dipisahkan. Misalnya kayak intra. Nah, intra itu kan berarti dia dalam. Berarti dia dalam. Ada dua awalan. Itu kan ada dua awalan. I sama N berarti dia kan atau misalnya amoral, abnormal, immature, awalan-awalan itu. Kemudian kalau yang akhiran seperti apa? Contohnya, misalnya menyatakan kemerah-merahan, reddish, ish, ya. Kemudian brownish, coklat-coklatan. Makanya nama kue yang dari coklat jadinya brownish, walaupun ejaannya beda. Tapi itu berasal dari. Kemudian apa lagi? Adverb juga ada. Dari kata misalnya diligent. Dari kata diligent itu artinya rajin. Kemudian ditambahin sama y. Jadi dengan rajin atau rajin tapi dia diligently dengan rajinnya. Berarti li di situ bisa menyatakan cara juga. Seperti itu. Apalagi? Ditanya. Iya, bisa. Itu unusual, masuknya ya prefix. Sedangkan kalau kita bilang dia masuknya suffix karena ada L and Y di belakang. Ada lagi. Sebelum ujian. Banyak ya. Kirim email. Kalau misalnya masih kurang jelas. Apa aja yang mau ditanya? Karena kebetulan saya juga mengejar Inggris 1 untuk boleh. Kalau nggak enak itu jangan kasih kucing aja. Apalagi? Ayo. Ini semua mudah-mudahan bisa ikut ujian kan ya. Kalau misalnya biar itu jadi setiap satu modul sekarang kita pelajari modul bikin seperti kayak summary yang ada di kasar. Taruh jangan banyak juga pusing. Misalnya satu kertas seperti ini bagi 4 ya kan. Dibagi modul 1, 2, ini modul 1, 2, 3, 4. Yang penting-pentingnya saja yang untuk mengingatkan kita. Kemudian dia kan bisa dilipat dibawa kemana-mana. Sambil masak, sambil ngejagain ama atau kalau misalnya yang mana kerjanya di mana sambil nunggu ngapain baca dikit. Kalau nyatetnya banyak bisa dibawa ke dapur, rumah sakit juga nggak bawa. Kan berat. Ini apa sama yang ada aja. Ayo apalagi? Reference itu ada yang objek reference, ada noun reference, indefinite reference. Kalau indefinite reference itu yang tidak tentu. Bisa those, bisa this,
bisa. Nah, itu yang tadi Mbak sebutkan itu adalah yang dead itu adalah misalnya dia jauh ya, tidak terjangkau jauh pokoknya. Itu pakainya dead. Tapi kalau misalnya jumlahnya dekat noun atau subjeknya satu gitu kan. Itu dead. Tapi kalau misalnya lebih banyak gitu kan. Berarti kemudian kalau misalnya yang dekat, singular bisa pakai tapi kalau misalnya banyak jadinya banyak. Apalagi kalau misalnya her song enggak lah. misalnya apa ya? Kemarin belum pernah ya. Oh iya, bahasa Inggris berarti modulnya belajar sendiri ya. Sama sebelum itu juga. Kalau dikasih latihan nanti dikirimin. Ya, sedikit aja nggak banyak. Apa aja yang udah dipelajarin di modul itu? Ayo, yang bahasa Inggris. Kalau enggak di post aja di Facebook nanti aku bikinin latihan tentang itu ya. Ya, oke. Ya. Jadi pendaftarannya nanti registrasinya lebih awal. Nggak nutut ya. Cara bisa lulus. Betul. Pintar. Ya itu. Satu tipsnya satu. Yang aku bilang setiap satu modul, kita tulis intisarinya apa. Nanti dibawa kemana-mana. Seperti biasa. Kan kalian seperti tembok. Betul. Resikonya nggak bangun kalau tidur. Ada lagi nggak? Ini mau diupload di Wizik ya. Ini selalu direkam, saya nggak tahu rekamannya ini berapa. Oke, nanti diupload di Wizik ya. Kan kalau di Wizik bisa kan? Bisa dilihat. Iya. Ada suaranya suruh datang. Belum. Yang minggu kemarin kebetulan belum aku upload ini. Besok atau lusa ini nanti diusahain ya. Soalnya mid test. Sama tutornya juga mid test. Oke. Apalagi? Masih banyak waktunya buat nanya-nanya. Ayo. Kan kemarin aku udah bilang kalau ada pertanyaan tulis. Nanti kalau ketemu tanyain. Tentang surat izin untuk ujian udah dapet ya? Udah dapet ya? Belum. Enggak, maksudnya udah bilang dulu belum pihak yang terkait. Udah ujian boleh pergi atau enggak, boleh libur atau enggak.